Saudara, memasuki puncak musim kemarau, ancaman kebakaran di Kota Bandung semakin meningkat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung mencatat kasus kebakaran di area terbuka mengalami kenaikan sekitar 20% dibandingkan periode sebelumnya. Musim kemarau membuat lahan kosong yang dipenuhi rumput kering dan alang-alang menjadi sangat mudah terbakar. Kondisi ini menyebabkan kebakaran di area terbuka atau outdoor mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kebakaran lahan meningkat. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, mengatakan peningkatan sekitar 20% dibandingkan periode sebelumnya. Kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia, salah satunya kebiasaan membakar sampah di lahan terbuka. Selain berpotensi memicu api merambat ke lahan maupun permukiman, pembakaran sampah juga berbahaya karena dapat memicu ledakan api akibat gas metana yang dihasilkan dari tumpukan sampah. Trennya meningkat untuk kebakaran di outdoor ya, karena mungkin ini adalah musim kemarau, sehingga banyak lahan-lahan yang kosong, ya rumputnya mengering, ada alang-alang, dan itu butuh perhatian dari warga masyarakat sekitar untuk bersama-sama lah kita menjaga lingkungan sehingga tetap bersih, tetap aman, sehingga tidak terjadi kebakaran di outdoor yang lebih banyak lagi. Karena peningkatannya cukup signifikan ya. Ada peningkatan sekitar 20% dari kebakaran outdoor. Masyarakat diimbau mengelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan, seperti didaur ulang atau dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai ekonomis. Langkah sederhana ini dinilai mampu menekan risiko kebakaran selama musim kemarau, sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Untuk mengantisipasi kebakaran saat puncak musim kemarau, kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Bandung, Sony Bahtiar. Pak Sony, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Alhamdulillah kabar baik Mbak, dan Baik. semoga juga Mbak juga dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Amin, amin Pak. Pak Sony, kan kita sudah memasuki musim kemarau ya Pak ya. Apakah ada peningkatan kebakaran di Kota Bandung Pak? Iya, kalau kita bandingkan dengan tahun 2025 memang ada peningkatan tadi yang saya sampaikan, ada peningkatan sekitar 20%. Namun kalau kita bandingkan dengan bulan Juni, 1 bulan sebelum bulan Juli kemarin, itu peningkatannya justru sangat luar biasa Mbak. Jadi bulan Juni kemarin ada 26 kasus kejadian kebakaran. Pada bulan Juli ini kita ada 54 kasus pada terjadi kebakaran. Artinya ada kenaikan 108%. Nah, peningkatan paling mencolok itu terjadi di kebakaran yang outdoor ya. Ini kebakaran alang-alang, semak, lahan kosong ini yang melonjak dari 4 kejadian bulan Juni, bulan Juli itu ada 28 kejadian atau naik 600%. Nah, tentu ini menyumbang sekitar 52% dari total kejadian kebakaran, Mbak. Baik, meningkat cukup tinggi ya Pak ya. Lalu faktor apa saja yang menjadi penyebabnya Pak? Baik itu di kebakaran permukiman maupun di kebakaran lahan terbuka Pak? Iya, pertama iklim kita sekarang sedang kering ya, kemarau, itu juga menjadi faktor yang kunci yang penyebab utama ya, terutama yang di outdoor. Tetapi kalau yang di indoor, faktor iklim sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, Mbak. Tetapi kelalaian-kelalaian itu yang sering terjadi akibat konsleting atau instalasi listrik yang tidak memenuhi standar ya. Lalu kelalaian untuk penggunaan kompor, LPG, tabung gas gitu ya, pembakaran sampah yang tidak diawasi. Sedangkan di lahan terbuka penyebab utamanya adalah banyak yang ini membakar sampah atau rumput yang kering tadi. Ya, padahal saat api sudah mulai merambat ini tidak bisa terkendali oleh warga masyarakat. Atau kelalaian lagi, buang puntung rokok ya, dibuang sembarangan ternyata mengenai lahan kosong yang memiliki rumput yang kering, nah itu juga menjadi penyebab utamanya.
gitu Mbak. Baik, Pak, di wilayah Kota Bandung ini di bagian mana ya Pak ya yang memang potensinya ini banyak sebagai daerah yang rawan kebakaran dan selama musim kemarau ini dan langkah antisipasi apa yang sudah disiapkan Bapak? Iya, langkah antisipasi yang kami persiapkan adalah pertama kita membuat pencanangan patroli siaga kemarau ya dengan kegiatan berupa eh, pertama adalah pemetaan titik rawan kebakaran di wilayah Kota Bandung. Yang kedua pemeriksaan kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran. Lalu berikutnya adalah kita melakukan koordinasi dengan kewilayahan, ini kecamatan, kelurahan, dan juga relawan kebakaran. Ya. Jadi kita memiliki red car, itu di satu RT itu satu red car. Sementara kita baru memiliki 2.800 red car se-Kota Bandung. Dari jumlah total RT yang ada adalah 9.980-an RT lah se-Kota Bandung. Nah, peningkatan kesiapsiagaan personil dan juga armada ini juga kami antisipasi agar kesiapsiagaan personil ini juga bisa menekan ya tingginya angka kebakaran yang terjadi. Gitu. Baik Bapak, kalau edukasi kepada masyarakat ini juga diberikan Bapak dari Dinas Pemadam Kebakaran ini seperti apa Pak? Ya, edukasi selalu kita berikan pada masyarakat, termasuk adalah relawan-relawan pemadam kebakaran tadi. Edukasi kita berikan ke sekolah-sekolah, perkantoran, kawasan permukiman, ya, dan kampanye kewaspadaan selama musim kemarau melalui media sosial maupun kanal informasi yang lainnya, Mbak. Baik Bapak, lalu bagaimana kesiapsiagaan personel juga untuk dari armada serta pelatan damkar di Kota Bandung ini Pak untuk menghadapi nanti potensi kebakaran yang terjadi? Iya, kami sedang memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sebagai bagian dari peningkatan ketangguhan masyarakat sekaligus juga mendukung peningkatan fire resilient index kita. Ya, jadi Kota Bandung target fire resilient index kita di tahun 2026 ini 75 ya. Jadi dari semua variabel yang ada di Firly tadi ada beberapa hal sederhana namun sangat penting. Yang pertama adalah jangan membakar sampah terutama saat cuaca panas dan berangin ya. Lalu pastikan instalasi listrik ini aman dan tidak menggunakan stop kontak yang bertumpuk secara berlebihan. Itu juga akan bisa berakibat konsleting listrik juga. Lalu matikan kompor setelah digunakan dan jangan meninggalkan masakan tanpa pengawasan. Lalu periksa kondisi selang dan regulator LPG ya, ini yang biasa ibu-ibu jangan sampai lupa. Ini secara berkala dicek ya, jangan membuang puntung rokok yang sembarangan, bersihkan semak atau rumput kering di sekitar rumah, jangan biarkan anak-anak kita bermain api atau petasan. Nah, langkah-langkah sederhana ini yang dapat mencegah terjadinya kebakaran, termasuk juga peningkatan kapasitas dari warga masyarakat sendiri. Baik Pak, ini jika masyarakat ini menemukan titik api gitu ya Pak ya, apa langkah pertama yang harus dilakukan dan juga cara tercepat ini Pak untuk menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran terdekat Pak? Ya, pertama jangan panik ya, Mbak. Lalu apabila api masih sangat kecil dan aman untuk ditangani, gunakan apar yang harus selalu kita siapkan di rumah kita atau alat pemadam sederhana. Namun apabila nanti mulai api membesar, segera menjauh dan selamatkan diri dan keluarga kita, kemudian beritahu warga sekitar agar membantu proses evakuasinya. Nah, setelah itu segera hubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung. Kalau Kota Bandung kita menggunakan call center-nya 113 atau 022113. Saat melapor sampaikan lokasi secara jelas, titik patokan terdekat, kalau perlu Sherlock berikan agar petugas nanti akan mudah untuk mencapai ke titik lokasi yang terlapor. Demikian, Mbak.
Baik, terima kasih Pak Sony Bahtira sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Salam sehat selalu Bapak.